Wah, sekarang kita sudah memiliki jadwal rutin untuk melakukan belajar bersama di hari Jumat. Iya nih, kita juga sudah berdiskusi materi-materi di PMM. Lalu apa kemajuan yang sudah rekan-rekan dapatkan? Jujur, terkadang saya rasa bosan juga. Iya Bu, bagaimana? Ada inovasi nih agar komunitas belajar kita lebih efektif? Benar, saya kira harus seperti itu. Salam bahagia Bapak Ibu tutor hebat seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Erlina Wijaya dari PKBM Solusi Mandiri Sentosa. Tayangan di awal video adalah gambaran dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Setelah beberapa waktu, kami cukup rutin melakukan belajar bersama dalam komunitas belajar di PKBM sendiri. Sebagai penggerak komunitas belajar, saya berefleksi diri dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana saya dapat menjadi fasilitator yang berkompeten agar dapat lebih memotivasi para pendidik di satuan pendidikan ini ya. Di tengah kegalauan, kami beroleh kabar gembira. Yes, PKBM kami terpilih untuk beroleh kesempatan mengikuti upgrading. Ya, upgrading penggerak komunitas belajar. Dengan antusias, sesi demi sesi, kami ikuti dengan seksama. Fasilitator kami dalam acara upgrading tersebut benar-benar menjadi contoh real bagaimana menjadi fasilitator yang kompeten tersebut. Tanpa merasa dihakimi, kami beroleh penyadaran akan dosa-dosa dan hal-hal yang harus dibenahi dalam diri pendidik saat melakukan proses pembelajaran. Kami juga diberikan contoh-contoh kreatif pembelajaran dari cuplikan video, berdiskusi, workshop dengan cara bagaimana kami memanage emosi, memanage konflik. Ditekankan dalam upgrading tersebut bahwa kami perlu fokus untuk membangun komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing dan mengimbaskan semua materi yang sudah kami peroleh di upgrading kepada satuan pendidik masing-masing juga. Berikut ini adalah aksi nyata yang sudah kami lakukan dalam kegiatan pengimbasan di satuan pendidikan kami. Sebagai fasilitator, saya mulai merubah cara saya untuk memfasilitasi komunitas belajar ini. Susun ya perencanaan kita ya. Tujuannya apa? Berikutnya, saya juga menjadi kreator. Saya berpikir bagaimana saya bisa berkreasi supaya di dalam komunitas ini benar-benar menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar bersama. Menerapkan belajar dengan cara yang berbeda, yaitu belajar sambil bermain. Dan ternyata itu menimbulkan antusias yang luar biasa untuk para tutor belajar bersama. Semua dapat bagian satu. Lalu nanti dari apa yang dibuka ini tolong dibuat 2 pertanyaan. Berapa? 2 pertanyaan. Berikutnya ya, pertanyaan itu harus tahu jawabannya loh ya. Jangan buat pertanyaan nggak tahu jawabannya. 2 pertanyaan. Lalu belum dibuka. Jangan dulu. Lalu berikutnya, seru ya, kita juga kalau main ini. Nanti ya masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan itu dan cepat-cepatan saudara menjawab. Ya, yang dihitung sebagai pemenang adalah siapa yang bisa membuat pertanyaan yang bagus, jawab pertanyaan itu dan tidak membingungkan untuk menjawabnya. Dan yang paling banyak bisa jawab. Ini saya catat nanti ya. Oke, siap. Silakan buka 1, 2, 3 buka. Diberikan waktu cuma 3 menit untuk buat pertanyaan, 2 pertanyaan. Ayo, ini semua terkait dengan PMM. Kedua, setiap Jumat sekitar pukul 1 siang selama 2 jam kami rutin belajar bersama. Selain menjelajah modul dalam pelatihan mandiri, kami juga mendiskusikan hal-hal yang kami peroleh dari pembelajaran tersebut. Kami juga membuat aksi nyata bersama-sama.
Kami membagi kelompok sesuai masing-masing program yang diampu. Kami mendiskusikan materi yang sedang dipelajari tersebut. Berikut berefleksi bersama. Saat salah satu pendidik sudah menyelesaikan salah satu modul di PMM, kami sepakati bahwa yang bersangkutan akan membagikan hasil refleksinya, berbagi apa yang telah diperolehnya, serta bagaimana menerapkan di kelasnya. Berjalan kira-kira baru 1 bulan ini, sudah dirasakan dari hasil refleksi bersama adalah pertama, terbangunnya sense of belonging di antara sesama pendidik dan kepala PKBM, sehingga kami bisa merasakan pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kedua, terstimulasinya budaya belajar di satuan pendidikan kami dan saling memotivasi untuk terus belajar. Yang ketiga, makin saling mengenal satu dengan yang lain, saling memahami kesulitan serta perjuangan satu dengan yang lain. Berikut hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam diri setiap kami. Saya sudah mendapatkan 6 materi yang tervalidasi dan mendapatkan sertifikat, dan 2 materi lagi sedang menunggu proses validasi. Belajar bersama ini membuat saya makin rajin untuk mempelajari materi-materi yang ada di PMM. Kebetulan materi di PMM ini mengubah proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, di mana kegiatan belajar mengajar yang dulunya berfokus pada modul dan buku paket yang sifatnya monoton, saya rubah jadi kegiatan belajar berbasis proyek. Dan saya mendapatkan respon yang positif dari murid saya, bahwa kegiatan belajar yang berbasis proyek tersebut justru lebih meningkatkan semangat siswa saya, dan saya bisa melihat minat dan bakat dari masing-masing siswa. Modul pelatihan mandiri di PMM. Hal tersebut mengubah cara saya mengajar jadi makin kreatif di kelas, makin inovatif, tentunya membuat anak-anak semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kalian hari ini sedang apa? Membuat apa? Kalian happy? Mana suarakan happy-nya? Komunitas belajar di PMM ini saya sudah mendapatkan 10 sertifikat PMM dan 5 yang sudah divalidasi. Ayo teman-teman tetap semangat dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Demikian sekilas video terkait pengimbasan yang sudah kami lakukan. Semoga menjadi manfaat bagi rekan-rekan dan satuan pendidikan lain untuk memulai dan bergerak membentuk serta melaksanakan secara konsisten komunitas belajarnya di PKBM atau SKB masing-masing. Sekian video praktek baik ini. Mohon maaf bila ada salah ucap dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya Erina Wijaya, mohon undur diri.